Shalom saudara, kita sambung lagi. Ya kan, saya baru tadi mengupas dari 2 Korintus 8 dasar-dasar kenapa kita mengabur. Kita rubah cara pikir kita bahwa itu bukan soal uang, walaupun melibatkan uang, walaupun melibatkan harta. Itu fokusnya bukan di situ, karena kalau fokus di situ tidak akan pernah bisa konsisten. Ya kan? Tapi kalau kita fokus kepada kasih karunia-Nya, kepada Yesus, kepada kebenarannya Dia, kita akan menjadi lebih lagi seperti Yesus yang berani menabur yang terbaik, ya, seperti Bapa kita. Nah, kita lanjut lagi dari 2 Korintus haleluya. Lah ayat 7. Tadi kita bicara ayat 5. Sekarang 2 Korintus 8 ayat 7. Ya kan? Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Di bahasa Indonesianya disebut sebagai menabur itu sebagai pelayanan kasih. Tapi bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dikatakan supaya kamu abound in this grace. Disebut supaya kamu berlimpah di dalam kasih karunia ini. Amin. Jadi menabur adalah kasih karunia. Fokusnya bukan soal bagaimana kita memberi, dan memberi. Fokusnya adalah pada kasih karunia. Yesus bikin apa buat saya? Makanya saya bisa menabur. Dan bagaimana sikap itu ya? Saya tadi sebelumnya menyinggung bagaimana kalau kita menabur, memberi, ya kan, membawa perpuluhan kita, benih kita, itu tidak sama seperti kepada orang miskin. Karena gereja Tuhan tidaklah miskin, karena Yesus adalah kepala gereja. Dan Yesus sudah bangkit dan Allah sudah menyerahkan segala sesuatu kepada putranya. Apa yang Allah miliki, firman Tuhan mengatakan Yesus miliki. Dan kita sebagai tubuhnya, apa yang Yesus miliki kita juga punya akses. Selama dalam konteks, ya kan, dalam Kristus. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa lebih lagi berlimpah dalam kasih karunia ini, ya kan? Itu adalah kehendaknya. Aku mau, ya, demikianlah hendaknya kamu kaya, kamu berlimpah di dalam kasih karunia ini. Kasih karunia apa? Menabur. Menjadi gaya hidup. Bukan nunggu sampai di gereja, ya terus dengan berat hati. Aduh. Tapi kalau lebih mengerti, sekarang saya sudah lebih mengerti. Wow, gak usah disuruh, malah lebih lagi mau. Ya kan, dulu kalau saya dengar pendeta ngomong saya ingat dulu di satu gereja, dia ngomong soal ini, soal menabur, soal perpuluhan. Pendetanya mau uang. Gitu, udah langsung berasumsi. Kenapa? Karena tidak kaya, kan di sini katakan kamu kaya dalam segala sesuatu. Saya waktu itu belum mengerti banyak hal. Ya kan, tidak terlalu lebih giat di doa. Sebagai pemimpin doa. Tapi karena punya hubungan pribadi sama Bapa, sama Yesus, Bapak bekerja dalam diri saya. Tuhan Yesus mengarahkan saya. Jangan doa terus. Dia bilang, nanti kamu gak konsisten firmanku. Karena saya merasa, aduh kok seperti yoyo ya. Kalau lagi giat gimana? Terus kalau udah turun lagi. Ntar wah gimana, ntar Jadi dia bilang, kamu gak boleh jadikan doa sebagai fondasi. Firmanku jadikan kamu konsisten. Kemudian apa? Saya ada kerinduan mau belajar lebih. Makanya dia kirim saya ke sekolah Alkitab di Rema 2 tahun. Tuhan kasih saya kemampuan. Apapun kehendak Tuhan dalam hidup kita, dia perlengkapi. Termasuk kemampuan saya bisa bahasa Inggris. Saya kan harus belajarnya dalam bahasa Inggris. Dia kasih saya kemampuan itu. Saya bisa ngerti dengan baik. Walaupun dalam bahasa Inggris loh ya. Amin saudara, haleluya. Jadi haleluya. Tapi setelah itu lebih lagi mengerti. Oh ternyata menabur itu bukan soal pendetanya mau uang, bukan soal pelayanan perlu uang, ya kan, bukan soal kasih ke orang miskin, bukan soal memenuhi kebutuhan. Menabur itu kasih karunia. Oh begitu. Sekarang lebih ngerti. Makin lebih ngerti kasih karunia, semakin merdeka. Semakin kita merdeka dari uang, berkatnya akan lebih gampang datang. Tapi ketakutan itu akan menyebabkan orang akan susah mengalir. Kita nggak bisa mengalir dalam kasih karunia sembari takut juga. Amin saudara. Apa yang menyebabkan seorang takut? Ya kan? Jadi kikir ya, jadi kayak berat sekali menabur. Itu menjadi kayak beban, kayak harus diingetin lagi, didorong, kenapa kok kayak
jadi berat karena ada ketakutan. Ya kan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Kalau saudara masih ada takut, saudara nggak bisa menabur dengan generous, dengan murah hati seperti Bapa, seperti Yesus. Biarlah saudara meneguhkan diri, jangan fokus di soal uang, jangan fokus di soal menabur, fokus di dalam anugerah kebenaran dan kasih karunia. Sehingga saudara tahu, oh kenapa aku takut dihukum. Kan Yesus sudah dihukum untuk kesalahanku aku sepenuhnya, seumur hidupnya saudara dan saya. Karena kalau Alkitab mengatakan di Kolose 2, ya kan, ayat 13, 14, dia menghidupkan kita setelah mengampuni segala pelanggaran kita. Segala pelanggaran saudara dan saya sudah dihakimin dan sudah dihapuskan sepenuhnya. Karena Yesus, bukan karena saudara. Itu sebabnya kita bisa lahir kembali. Karena kalau dosa saudara belum beres. Kalau dosa saudara, mungkin saudara pernah dulu nyolong mangga waktu kecil. Lupa diakuin. Waduh, wah itu gara-gara satu dosa itu kamu gak bisa masuk surga. Nah itu ada yang ngajar begitu saudara. Kenapa saudara bisa lahir baru? Allah itu kudus. Kenapa Allah bisa melahirkan saudara? Kenapa dia bisa bangkitkan saudara? Karena dosa saudara sudah beres. Kenapa Allah bisa bangkitkan Yesus? Karena Yesus tuh buah sulungnya Allah. Dia bisa bangkitkan Yesus, makanya kita semua dibangkitkan bersama Yesus. Itu Roma pasal 6. Kenapa? Karena gak mungkin Allah membangkitkan Yesus kalau dosa saudara belum beres. Kalau masih ada hukuman yang harusnya saudara tanggung, itu tidak ditanggung Yesus. Allah tidak bisa membangkitkan Yesus. Ya kan, dia masih sekarang terus di neraka. Ya berarti korbannya dia gak sempurna. Dan saudara tidak bisa lahir baru, nggak mungkin. Karena Allah tidak bisa mengelahirkan ya kan, orang yang tidak kudus, makhluk yang tidak kudus. Manusia baru yang tidak kudus, itu tuh mustahil. Allah tuh kudus 100%, nggak ada sedikit pun bayangan karena pertukaran. Dia 100% terang, 100% kudus, ya kan, 100% benar. Nggak mungkin dia melahirkan sesuatu ya yang tidak kudus. Ya kan, Allah tidak menciptakan iblis, Lucifer yang menciptakan iblis. Dia yang menjauhkan diri dari Allah yang terang, Allah yang kudus, Allah yang benar. Dia berubah jadi iblis. Amin saudara. Jadi Ibu Monica, tapi gimana? Saya kan masih bisa salah lagi. Dengan iman menerima. Ya kan? Dengan iman terima pengampunannya lagi. Ya kan? Bukan minta. Karena sudah dikatakan, ya kan, saya bacakan anak. Karena ini adalah dasar. Saudara bisa menabur dan menuai, ini dasar loh saudara. Karena kalau enggak saudara, akan selalu iblis akan bisa terus-menerus digocek ya, kalau bahasa Indonesia, bahasa Jakarta digocek. Kalau main kasih itu digocek, nanti kena bolanya, ya kan, disekak ya kan. Tapi kalau saudara tahu dan saudara izinkan firman-Nya ada di dalam jiwa saudara dan di dalam mulut saudara, dia akan susah mencuri dari saudara. Dia akan susah menghalangi saudara menerima tuaiannya. Ya kan, makanya izinkan dengar lagi. Karena iman timbul karena saudara dengar lagi. Dan dengar terus. Thank you Jesus. Ini semua ada hubungannya ya. Saya bacakan ya. Haleluya. Oh, ini tadi kita sudah nyebut kalau kedua ya. Gimana pelanggaran kita sudah diampuni ayat 13-14. Kita sekarang ke Kolose ya, Kolose 1 ya. Thank you Lord Jesus. Kan dikatakan Allah Bapa sudah melayakkan kita untuk mengambil bagian, ya kan? Nah, untuk warisan kita, bahasa Indonesianya cuma bilang bagian yang ditentukan. Bahasa Inggrisnya itu jelas, lebih jelas. Warisan kita, dia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, berarti dari ilah dunia ini yang suka mencuri, membunuh, merusakkan. Dari berpeluh-peluh terus sampai stres, dari mengejar-ngejar uang, kita sudah dilepaskan. Dari mamon, dari cinta uang, dari kekikiran, dari berhala, dari kemiskinan. Ya kan? Dan dia sudah memindahkan kita. Bukan diri kita sendiri ya. Sudah memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Nah, ayat 14. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi waktu saudara jatuh lagi, aduh salah lagi, apapun juga gak tahu, saudara terima dengan iman pengampunannya. Saudara sudah miliki loh pengampunan.
Jadi bukan lagi seperti di perjanjian lama. Dulu sampai nangis-nangis, merendahkan diri berlutut, itu nggak ada artinya, saudara. Sekarang di perjanjian baru itu hati, iman. Kita orang benar, kita hidup oleh iman. Bukan apa yang di luar, ya aku merendahkan diri. Itu nggak usah sebut merendahkan diri. Kalau kita percaya, kita lagi percaya, kita dengan sendirinya sedang merendahkan diri. Kita nggak usah sebut-sebut, Tuhan aku merendahkan diri. Tuhan juga bisa tahu. Amin. Kita nggak usah bilang itu. Dia yang lihat kita kan. Kita nggak usah ngomong itu. Dia juga tahu kalau kita merendahkan diri. sorry saudara. Ya kan. Jadi saat kita menjadikan firman-Nya sebagai patokan, bukan perasaan kita, bukan apa kata orang loh ya. Ya kan? Bukan perasaan kita. Wow, saya memiliki penebusan, pengampunan dosa. Bapa, saya percaya firman-Mu benar. Saya merendahkan diri dengan saya terima, saya percaya saya sudah salah. Saya percaya saya sudah diampuni, bahwa kesalahan saya ini secara spesifik saudara ngomong. Sudah dihakimin, sudah dihukum di dalam Yesus. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa. Saya sudah diampunin karena Yesus. Hatinya damai lagi saudara. Saudara, kalau saudara begini terus, apa yang akan terjadi? Saudara akan lebih lagi dimerdekakan dari apa? Kebiasaan buruk, ya kan? Terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Saudara akan lebih kuat di dalam Tuhan. Karena saudara nggak lagi selalu sadar akan diri saudara, ya kan, perbuatan saudara benar atau salah, perbuatan orang lain, ya kan, ntar menghakimi orang, enggak. Saudara akan lebih sadar damai. Saudara akan lebih lagi sadar bahwa Yesus, ya kan, sudah, ya kan, menebus saudara. Karena Yesus saudara sudah diampuni. Saudara akan lebih merdeka loh. Amin saudara. Sudah punya penebusan. Terima dengan iman. Jangan izinkan perasaanmu, ya tapi Monica gara-gara saya gini. Iya, tapi firman-Nya ngomong apa? Ngomong terus. Dan kalau sudah belum merasa, ngomong lagi. Karena perasaan kita adalah pantulan dari pikiran. Kalau pikiran kita salah, kita nggak percaya, ya tapi aku merasa, kita nggak bisa rubah kecuali kita rubah kepercayaan kita. Kita rubah pikiran kita. Dan pikiran kita hanya bisa diperbarui dengan kita percaya kepada firman-Nya. Pilih untuk percaya. Wow, firman-Nya bilang, saya sudah memiliki penebusan. Saya sudah punya pengampunan dosa. Kalau saudara kena lumpur, saudara nggak perlu nangis kan? Aduh, kenapa aku kena lumpur? Kan ada air. Ya saudara cuci lah. Amin, saudara. Haleluya. Dengan iman. Kita orang benar hidup oleh iman. Iman kepada kasih karunia, kepada penebusannya. Makanya inilah kebenaran Allah yang memimpin dari iman ke iman. Ya, oke saudara. Jadi kita tahu itu dasarnya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Sehingga kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia, dalam hal menabur. Sehingga orang-orang yang tadinya kikir, ya, seperti Sakius, dulunya dia takut memberi, ya, malahan dia malah ngambilin dari orang-orang. Tapi waktu anugerah kebenaran, Yesus tuh anugerah kebenarannya kita, ya, waktu anugerah kebenaran menjamah Sakius, dia bilang apa? Wah, aku akan balikan orang yang udah aku tipu, ya kan? Kenapa dia bisa gitu? Dia mendapat jamahan kasih karunia, kemurahannya Tuhan. Amin. Jadi jangan fokus di uang, jangan fokus di harta, jangan hidup dari pengalaman orang. Karena saya pernah dengar satu orang ngajar gini, ya kalau memberi kepada Tuhan nggak usah berharap. Iyalah, firman-Nya ngomong apa? Kita nggak usah menuntut dari Tuhan. Tuhan menyuruh kita beriman karena yang menahan itu bukan Tuhan. Yang menahan itu kuasa kegelapan. Amin, saudara. Haleluya. Firman Tuhan banyak bicara mengenai soal uang, lebih banyak daripada soal doa. Karena banyak manusia, kita banyak pakai waktu di area ini, ya. Itu yang menyebabkan ada anak-anak Tuhan menyimpang dari iman. Makanya Tuhan tahu pentingnya kita di bumi ini. Uang itu penting. Dia hanya nggak mau cinta uang. Kita cinta uang. Cinta uang yang nggak baik. Uang itu penting. Harta itu penting. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia ini. Kalau nanti di surga semuanya udah nggak ada masalah lah. Seperti kita sekarang harus berdiri, harus pakai otoritas, ya, karena ada menabur dan menuai. Tapi di surga nanti beda. Udah nggak ada lagi kayak begini, ya. Tapi sekarang semasa di bumi, ya sudah, kita dengan iman, ya, kita berjalan, kita bertekun. Haleluya. Jadi Tuhan mau kita berlimpah dalam kasih karunia ini.
Jadi kalau kita mau berlimpah, berarti kita perlu lebih ngerti posisi kita, bukan cuma 1-2 ayat, terus cuma ayat itu aja. Kita perlu lebih ngerti, kita dengar pesan-pesan kasih karunia, anugerah kebenaran, kita teguhkan lagi, kita renungkan, kita tanya, kita catat, kita perbarui, kita berdiri di atas posisi itu. Dan kita lebih mengerti, berdasarkan Yesus, kita sudah dijadikan kaya. Ya, itu di ayat 9. Karena kamu 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu tahu kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang kaya, Dia telah menjadi miskin supaya saudara menjadi kaya. Kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, bukan oleh kekuatan kita sendiri. Bukan dengan kita kejar-kejar ini dan itu, tapi dengan iman. Kita percaya Dia, karena Dia, ya kan, aku diberkati, aku dijadikan kaya. Aku nggak peduli keadaanku sekarang, firman-Nya bilang begitu. Aku percaya. Amin, saudara. Haleluya. Terus dikatakan di 28 ayat 12. Ini salah satunya yang jadi penghalang kalau pikiran kita tidak rela. Makanya pikiran kita harus diarahkan kepada firman. Pikiran kita nggak bisa berubah dengan sendirinya kalau kita nggak arahkan pada firman. Izinkan firman-Nya, kita percaya dan kita ngomong. Ya, kalau kita merubah pikiran kita nggak cukup kita hanya percaya aja tanpa kita ngakuin. Gimana caranya supaya pikiran kita mau tunduk? Kita perlu ngakuin lagi, renungkan, perkatakan, pakai otoritas saudara dan saya, sehingga pikiran kita, ya kan, diarahkan. Kadang saya juga dalam menghadapi tantangan, saya nggak cuma diam aja, saya harus ngomong. Enggak, firman-Nya ngomong ini, saya begini dan gitu. Kenapa? Karena firman mulut kita ada kuasanya. Amin, saudara. Jadi pikiran kita tuh harus rela. Karena hati kita sudah oke. Hati kita mau menabur, mau selalu memberi. Tapi pikiran kita harus rela. Makanya arahkan pikiran kita kepada jati diri kita dan firman-Nya. Terus, haleluya, thank you Lord Jesus. Nah, dikatakan di 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan aja, tapi dari kuasa. Ya kan, biarpun kita ngomong gini, ngomong itu, tapi kalau kita nggak rela melangkah, ya kan, ya saya percaya Tuhan sumber berkat saya gini gitu, ayo kita mulai menabur. Iya tapi nggak bisa, ya kan, nanti gimana kalau saya, nah itu seperti seolah-olah nggak ada kuasanya. Enggak, waktu kita percaya firman-Nya, ada kuasanya, akan ada tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Ya kan, menabur dan menuai itu kuasanya luar biasa. Kita sudah dimerdekakan dari sistem dunia ini yang semuanya berpusatkan pada diri kita. Ya kan, untuk kita, sumber daya kita. Orang pikir apa? Kekuatan kita, kekuatan otak kita, pengalaman kita, itu yang jadi andalan. Tapi kalau sistem kerajaan Allah itu menabur dan menuai. Kita lebih mengerti perjanjian kita. Amin, saudara, ada kuasanya. Ada kuasanya. Nah, saya bacakan ini dari ayat 26-29. Ya kan, lalu kata Yesus, ya, Markus 4 ayat 26-29, supaya saudara menuai. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam butir-butir yang penuh isinya dalam bulir-bulir itu. Apabila itu buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Markus 4 ayat 26-29. Saya percaya ini saatnya untuk saudara menuai. Nah, ini ada prinsipnya. Waktu kita sudah menabur, kita jangan cabut lagi itu benih dengan ngomong yang berlawanan, menyesalin. Aduh, harusnya aku gak bisa begini, kenapa gini dan gitu. Ya kan, aku menolong orang itu, tapi dia begini. Hei, jangan cabut lagi itu benih. Amin, saudara. Jangan cabut itu benih. Ya kan, kesatu jangan suka menyesalin. Ya kan, apapun yang baik yang kita sudah lakukan. Walau orang itu gak berterima kasih, orang itu gak gimana, kita gak berharap dari orang. Kita berharap dengan iman ke firman-Nya. Firman-Nya ngomong apa? Itu tidak sia-sia. Lihat ke firman-Nya. Jadikan firman-Nya patokan. Kalau sudah menabur, ingat jangan ngelihat ke angin dan jangan bertinggan awan. Oh, nanti ini begini dan gitu. Tidak usah. Kalau kita mau menabur dan menuai, terus lihat firman-Nya. Firman itu ada di dalam kita dan di mulut kita. Ya kan, dari situ akan ada terus-menerus apa?
menabur dan menuai, menabur dan menuai. Kenapa? Karena firman-Nya konsisten. Firman-Nya konsisten karena Allah setia. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Kitanya yang harus mau rela, ya kan, mengarahkan mulut kita, ya kan, ke hati kita kepada firman-Nya, katakan mata kita ke firman-Nya. Jangan ke angin, jangan berharap menaruh harapan di luar. Baru saya begini-gini kalau menabur, enggak. Kita ngelihat firman-Nya. Amin, saudara. Jadi dikatakan di sini orang itu malam hari dia tidur, siang hari bangun. Maksudnya apa? Ya kalau kita udah menabur, tetap lakukan apa yang kita perlu lakukan. Ya kan, kita jangan males. Ya kan, wah saya udah menabur santai-santai aja. Lakukan, ya kan, tanggung jawab kita. Ya kan, kita bekerja sebagai bisnis, sebagai apa, kita tetap lakukan apa yang kita perlu lakukan. Kita nggak usah, jangan menyesalin, ya kan, jangan terus kita jadi pasif, ya kan, tapi lakukan apa yang kita lakukan seperti kepada Tuhan, kegiatan kita sehari-hari. Ya kan, kita nggak usah lagi mikirin, oh ini gimana ya, aduh kalau sampai nggak jadi gimana ya. Nah itu, udah kita nggak ngerti orang ini bilang apa. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu, kita nggak usah tahu. Nah seperti pohon juga, waktu kita nabur, kita menanam satu benih, kita kan nggak tahu apa yang terjadi dalam tanah itu kan. Gimana itu, nanti kita cabut lagi, keluar nggak ya benihnya, kita tanam lagi. Kita mau tahu gimana ini, nggak usah, itu bukan urusan kita. Urusan kita ialah memelihara. Urusan kita memelihara benih itu. Di dalam benih itu semuanya sudah komplit. Benih adalah sesuatu hal yang komplit. Di dalam benih mangga sudah ada, ya kan, akar mangga, batang mangga, ranting mangga, daunnya, tunasnya, buahnya. Dalam benih kita, ya kan, ingat, uang kita adalah benih loh. Di dalam uang kita ada unsur benih. Karena itu supernatural. Makanya kerajaan Allah itu ada kuasanya. Nggak seperti orang dunia. Bukan seperti derma. Bukan seperti kasih ke orang miskin. Makanya kasih ke orang miskin itu tidak dilipat gandakan. Cuma dibalikin. Saudara. Kalau kita kasih ke orang miskin, kita bilang, kita memiutangi Tuhan, nanti Tuhan balikin. Nggak dilipat gandakan. Itu beda sama benih. Kalau benih itu dilipat gandakan. Bedanya apa? Karena ada kuasa supernatural. Kasih karunia yang menyebabkan benih itu berlipat kali ganda. Terus bukan hanya uang aja, bukan hanya benihnya, tapi juga kasih karunia. Kita dikasih ide, dikasih posisi yang lebih tinggi, kita dikasih kepercayaan yang lebih besar. Kasih karunianya macam-macam. Bukan hanya soal kerja, soal bisnis aja loh. Nanti kita ngomong berikutnya ya, di hal yang lain ya saudara. Karena segala kasih karunianya loh ya. Makanya menabur itu ke kerajaan Allah itu adalah kuasa. Kita nggak boleh fokus di luar, nggak boleh fokus di uang aja. Fokus di firman-Nya. Jadi kita nggak perlu ngerti gimana. Yang penting saya tahu firman-Nya ngomong ini, saya dengan iman saya menabur, saya percaya. Firman-Nya ngomong saya akan menuai segala kasih karunia. Firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan bukakan tikap langit, mencurahkan berkat sampai nggak ada tempat buat menampungnya. Tuhan menghadik belalang-belalang, saya percaya aja. Amin, saudara. Di sini dikatakan dia nggak tahu. Bumi dengan sendirinya. Tuhan sudah buat sistem ini. Kita percaya aja sama dia. Dia lebih pintar dari kita. Amin. Haleluya. Dia lebih tahu. Kalau dia ngomong ini, kita ikutin aja. Karena dia yang paling hebat. Ya kan? Dan kalau saudara punya masalah terus soal uang. Ya kan? Saudara minta hikmat. Yesus engkau hikmat saya. 1 Korintus 1:30. Ngakuin. Yesus engkau hikmat aku. Ya kan, kenapa aku rasa berat, masih berat, saya minta hikmat, terangi dia, izinkan firman-Nya mengubah cara pikir saudara dan saya. Dengar baik-baik, mau rela berubah. Ya kan, karena kita tahu, kita masih bisa bertumbuh. Amin. Jadi dia nggak tahu, ya kan, dia nggak tahu, tapi bumi dengan sendirinya. Waktu kita melepaskan dengan iman, dengan sendirinya, ya kan, apa yang kita tabur itu, Tuhan menjadikannya berhasil. Mungkin nggak langsung, kayak saya waktu itu Tuhan taruh di hati saya, menabur untuk remaja, bukan remaja, student di Rema. Berapa lama? Ya kan, menabur ke gereja Tuhan, ya kan, menabur untuk keperluan gereja. Jadi waktu saya sendiri perlu, ya kan, saya perlu sekolah Alkitab, saya nggak ada tabungan, tapi ada tabungan rohani, ada deposit surgawi. Maka kemudian Tuhan cuma bilang, kamu ke Rema. Waduh, kan perlu, harus ada uang, harus ada tabungan loh. Ini 20-30 tahun yang lalu mungkin, ya kan, harus ada paling sedikit 9.000 US. Ya sekarang dolar udah naik, saudara. Paling sedikit harus tiketnya juga ini
Tapi kemudian itu datang. Kenapa? Karena sudah ada benih. Saya ikutin apa yang Tuhan taruh di hati. Amin. Sehingga dengan sendirinya ada waktunya. Nah, saya mau ngajarkan saudara sesuatu yang sangat penting. Karena dikatakan di sini kan ada prosesnya ya. Tangkainya, bulirnya, kemudian butir-butir. Nah, apabila itu buah sudah masak, makanya saudara jangan matamu ke angin, jangan matamu coba ngelihat. Iya, saya sudah menabur. Mana Tuhan? Waduh, jangan. Nanti nggak menabur dan menuai. Karena ngelihat dari luar, mana Tuhan? Katanya ada berkat. Nah, itu namanya nggak percaya. Kenapa? Karena nggak berharap dari firman-Nya, nggak pegang teguh pengakuan iman, tidak percaya, tidak berharap ada tuaian. Karena firman Tuhan itu akan menghasilkan pengharapan. Mata kita harus ke firman loh. Jangan ke angin, jangan ke awan. Kok ini bisnisnya belum jadi-jadi, harusnya jadi, itu awan. Nggak usah mempertimbangkan itu. Firman-Nya bilang akan menuai. Firman-Nya bilang, ya kan segala kasih karunia. Firman-Nya bilang dia bukakan tikar langit, curahkan berkat. Lihat terus firman-Nya. Amin, saudara. Haleluya. Kemudian di sini dikatakan, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Siapa yang menyabit, saudara? Bukan Tuhan loh ya. Orang itu. Saudara yang menuai, saya yang menuai. Dengan iman melalui apa? Maksudnya menyabit. Menyabit gimana Ibu Monica? Nah, kita ke Ibrani pasal 4. Karena dia kemudian he take the sickle. Sickle itu sabit. Dia yang ngambil sickle. Dia yang menyabit itu panenan itu. Jadi saudara dan saya, iman saudara dan saya tidak boleh pasif. Menabur itu harus terus-menerus sampai selesai. Kita harus percaya. Ya kan? Kita ke Ibrani 4. Ibrani 4 saudara. Haleluya. Ibrani 4. Kita ke Ibrani 4 ya. Haleluya. Thank you Jesus. Hati saya damai sekali. Disinilah banyak anak Tuhan yang kemudian bertahun-tahun kenapa terus tidak menuai. Ya kan? Kenapa? Karena terus menjadi pasif. Mengharapkan Tuhan yang bawa petuaian itu saudara. Padahal di kita dikatakan orang itu yang menyabit. Amin. Ya petani kan kalau dia menabur dia kan nggak terus duduk-duduk. Ya nanti kita akan menuai. Ya kan? Yang ngambil panen itu siapa? Petani itu, bukan dibawa ke dia kan? Bukan burung-burung bawa ke dia. Dia yang harus ke situ dan menuai. Amin, saudara. Kita sudah menabur dengan iman, kita harus rela menuai dengan iman. Ya kan? Ibrani 4, ya kan, sabit itu apa? Bicara mengenai apa? Ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini adalah sabit saudara dan saya, firman-Nya. Makanya firman-Nya ngomong apa? Kalau firman-Nya bilang kita menabur, kita akan menuai, kita harus pakai itu. Kita harus perkatakan, lepaskan, dalam nama Yesus. Kalau pikiran kita diganggu karena belum kelihatan. Karena iblis berusaha mengarahkan kita kepada apa yang kelihatan. Nggak mungkin bisa datang. Ya datang uang dari mana? Bisnis ini, nggak mungkin. Dia akan selalu begitu. Dia akan selalu bohong. Iblis tidak kreatif. Bohongnya sama terus saudara. Nggak mungkin, nggak bakalan. Dari dulu sama, karena dia bukan pencipta. Dia tidak setara sama Yesus. Dia nggak kreatif seperti Tuhan kita. Ya kan? Tapi disitulah sikel. Apa tuh? Sabit. Pedang roh. Yang amat tajam. Memisahkan. Supaya kita tolak ini. Kita lawan keadaan. Enggak. Firman-Nya ngomong, kalau saya menabur, saya menuai segala kasih karunia. Firman mengatakan, saya berikan, saya sudah lepaskan perpuluhan saya. Saya percaya Tuhan bukakan tingkap langit, mencurahkan berkat untuk saya. Sampai saya berkelimpahan. Tuhan menghadik belalang-belalang untuk saya. Tuhan mencurahkan segala kasih karunia. Saya percaya, saya nggak mau tahu. Saya percaya dia sanggup. Dia yang sanggup. Itu lagi ngapain? Lagi menyabit. Amin, saudara. Saya mau tanya, selama ini saudara berbicara apa? Karena kita nggak bisa berbicara yang dua hal yang berlawanan. Ya kan, sering mengeluh, ya sabar aja, ya semuanya tunggu Tuhan. Itu bilang orang itu yang menuai loh. Saudara yang mulai bangkit.
Kan dikatakan firmanku yang sudah keluar dari mulutku. Itu kan firmannya yang keluar dari mulut dia. 2 Korintus 9 itu ayat 6 sampai 10. Ya Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, ya kan? Saya sudah ngomong itu, ya kan? Saya sudah bacakan itu di pengajaran sebelumnya bahwa waktu kita menabur, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak menuai banyak. Itu bicara mengenai persentasi, ya kan? Jangan lakukan dengan sedih hati karena paksaan atau hanya karena sekedar kebutuhan, ya kan? Biar firman-Nya yang menuntun kita, prinsip firman-Nya, rohnya, ya kan? Dan kemudian Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Segala kasih karunia. Jadi itu adalah pedang. Kita lawan ini kegelapan yang berusaha menghalangin. Karena Allah tidak menahan. Allah mau. Dia sudah menjadikan kita kaya. Dia sudah jadikan kita kepala. Bukannya iblis. Makanya kita bukannya menuntut dari Allah. Ya kan, bukan menuntut kita berharap dari orang. Kita nggak perlu. Kita berdiri dan kita menuai dengan pakai itu firman sebagai pedang. Itu firman adalah pedang. Jadi bukan Tuhan. Kita pakai melawan keadaan. Kita perintahkan di dalam nama Yesus. Ada saat saya harus berbicara. Ya kan, kepada rekening saya. Kenapa? Karena saya tahu yang menahan itu bukan Tuhan. Amin. Kenapa? Rekening kamu kok kayaknya kurang terus pas-pasan. Saya bilang dalam nama Yesus. Tuhan yang harus datang. Saya tidak menuntut ke Tuhan. Itu kewajiban saya untuk menuai. Amin, saudara. Karena itu adalah sistem kerajaan Allah. Saya mau terus jadi berkat. Saya harus terus menuai dan menabur supaya terus jadi berkat. Dan berkat yang lebih besar, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Jadi ingat, orang itu yang menuai. Ya kan, kalau musim panen, ya setiap hari ada panen loh. Apakah panen yang kecil atau panen yang besar? Setiap hari ada, saudara. Karena kita setiap hari menabur kan. Kita nggak pernah berhenti menabur kan. Apakah dengan keuangan kita, doa kita, perkataan kita, tindakan kita, keuangan kita. Setiap hari kita menabur loh. Nah, biarlah kita terus-menerus menuai dengan apa? Melepaskan firman-Nya. Memakai itu shikel. Dan kalau saudara ngomong yang berlawanan, selalu mengeluh soal, ya dulu harganya segini tapi sekarang gini, ya ini begini dan gitu. Saudara percaya darah Yesus, saudara punya pengampunan. Tadi kita baca Kolose 1 ayat 14. Saudara sudah punya pengampunan. Saudara dengan iman terima pengampunan. Bapak, saya terima pengampunanmu. Saya mengatakan hal-hal yang tidak sesuai. Saya terima, saya nggak lagi dihukum. Saya percaya firman mengatakan, Engkau sudah memberkati saya dengan segala berkat. Tuhan Yesus sudah menjadi miskin agar saya dijadikan kaya, berlimpah. Saya adalah anakmu, Engkau adalah Bapa saya. Tuhan Yesus sudah menang di atas raja, di atas segala raja. Saya juga raja. Saya diberkatin, saya percaya Tuhan yang datang terus sama saya. Dan saudara ngomong ayatnya. Saudara ngomong, ya kan, kalau sudah perpuluhan atau Maliaki 3 ayat 10 sampai 12, ngomong semua ayatnya. Karena di situ dikatakan segala bangsa menyebut engkau berbahagia dan diberkati sebab engkau adalah negeri kesukaan. Sudah ngakuin ayat itu. Terus juga 2 Korintus 9 itu sudah ngakuin, saya menabur dengan sukacita. Di dalam nama Yesus saya menolak untuk menyesali. Saya bersyukur Bapak, engkau sanggup melimpahkan segala kasih karunia agar saya selalu dalam segala situasi saya berkelebihan dan berkecukupan dan berkelebihan dalam segala perbuatan baik. Amin, saudara. Saudara semakin berbuah, Allah ada di pihak saudara, saudara ada orang yang makmur, saudara akan naik terus dan tidak akan turun, saudara sudah jadi kepala dan bukan ekor, dan biarlah kemuliaan Tuhan terus dinyatakan atas saudara, sampai hari ini, besok, lusa, sampai Yesus datang lagi. Sampai bertemu di episode berikut. God bless.